Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber pertama, beliau Bapak Kepala Dinas Sutan Bintang untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada kita semua yang hadir dalam acara ini. Tabik pun dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan, Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani, MSI. Yang saya hormati, Dekan IPKIV Universitas Lampung, Bapak Profesor Patuan Raja, MPD, para Wakil Dekan, dan jajaran yang hadir, yang saya hormati para narasumber, diantaranya adalah Bapak Dr. Iqbal Hilal MPD, yang kedua Om saya, Dr. Insinyur Ansori Jausal MT, pemerhati budaya Lampung. Beliau ini juga pembina dan guru saya. Nggak sampai di podium ini kalau nggak beliau bina dan ajarkan. Yang saya hormati Dr. Junaiyah MH Mhum, pemerhati bahasa Lampung. Yang saya hormati Dr. Randes Ahmad Effendi Sanusi, tokoh adat Pepadun. Yang saya hormati Dr. Randes Haji Ridwan Hawari MM, tokoh adat Saibatin. Para peserta seminar, dosen, guru, mahasiswa dan para praktisi dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti acara seminar rencaka pendidikan Merdeka Belajar Delom Pembelajaran Bahasa RIK Budaya Lampung dalam rangka Dies Natalis ke-53 IPKIP Unila Lampung. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyampaikan selamat Dies Natalis ke-53 IPKIP Unila. Bapak Ibu yang berbahagia, Bhinneka Tunggal Ika adalah slogan bangsa Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Beraneka ragam budaya yang ada, akan tetapi tetap satu, itulah makna yang terkandung dari slogan tersebut. Aneka ragam budaya yang ada merupakan aset bangsa Indonesia yang mestinya dijaga dan dilestarikan. Bermacam-macam upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh para tokoh adat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama. Tokoh adat dan pemerintah daerah bekerja sama melalui berbagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya daerah maupun menghidupkan kembali budaya yang hampir punah.
Kita sadari bersama bahwa utamanya bahasa dan aksara Lampung secara berlahan, kalau tidak sama-sama kita kembangkan, kita lestarikan, kita pastikan saatnya nanti akan hilang. Tetapi ini perlu kerja keras kita bersama. Bahasa dan aksara Lampung merupakan refleksi budaya masyarakat Lampung yang telah berusia relatif tua. Dalam bahasa Lampung tercermin nilai-nilai luhur yang menyangkut tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang bersifat universal, sehingga mendidik penuturnya untuk selalu bersikap menghormati orang lain, sekaligus bersikap rendah hati. Salah satu dampak era globalisasi, yaitu budaya lain akan masuk dan mempengaruhi budaya setiap bangsa, termasuk budaya Lampung. Untuk itu, kita perlu bersikap selektif untuk menerima budaya lain agar tidak kehilangan jati diri. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai upaya dalam melestarikan budaya, termasuk bahasa daerahnya yang sangat beragam, yang hampir punah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hal ini terbukti dengan adanya komitmen pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pemeliharaan budaya Lampung. Di situ disebutkan bahwa bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan. Oleh pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, bahasa dan aksara Lampung ini dijadikan mata pelajaran muatan lokal yang harus diajarkan di tingkat SD, SMP, dan SMA serta SMK. Nah, ini sudah kami launching pada bulan September 2019 yang lalu di Bagas Raya. Ini Bu Farida hadir saat itu. Peraturan daerah tersebut perlu diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengembangan pelestarian bahasa Lampung dan aksara Lampung. Meskipun demikian, perundang-undangan tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya upaya yang sistematis dan strategis dari pemerintah dan perguruan tinggi dengan didukung oleh sastrawan, seniman, budayawan, dunia usaha, dan masyarakat luas. Bapak, Ibu, dan saudara, saya bangga dengan jajaran Universitas Lampung, dari Pak Rektor sampai dengan jajaran IPKIP Unila. Bersama-sama kami, pemerintah Provinsi Lampung, dari awal tahun 2020, sangat gencar melakukan berbagai terobosan, bagaimana caranya S1 Prodi Bahasa Lampung ini bisa ada di Unila. Rekomendasi Gubernur bukan hanya sekali, Om Jausal. Tidak hanya sekali, 2 kali saya keluarkan. Ini kita lakukan bukan sebagai prosedur administrasi lagi, tetapi inilah komitmen pemerintah daerah Provinsi Lampung bagaimana melestarikan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung, yaitu bahasa dan aksara. Ini yang memotivasi Pak Gubernur rupanya. Dan ini juga tertuang dalam janji kerja beliau tentang melestarikan budaya Lampung. Ini sebenarnya kayak festival juga janji kerja beliau, tapi pandemi tidak bisa kita lakukan. Hanya sekali saya lakukan
festival seni budaya nasional dan mengumpulkan seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, jajaran dari kalangan pelajar, ya alhamdulillah pada saat itu hampir 11.000 kumpul di Lampung. Nah ini berjalan dengan sukses. Kemudian kami lakukan juga festival se-Sumatera, juga dihadiri banyak orang. Tapi karena masuk pandemi, sebenarnya banyak agenda yang harus kami lakukan, tapi karena situasional saat ini harus kita menahan diri. Bagaimana yang diutamakan masyarakat kita sehat saja dulu. Setelah sehat, nanti kita kembali lakukan festival-festival, kayak festival yang ada di Provinsi Lampung ini. Implementasi dan komitmen tersebut, pemerintah mewajibkan pelajaran bahasa Lampung diajarkan di sekolah-sekolah dengan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2008 pada pasal 8 poin E, pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksananya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluannya. Nah ini Bapak Ibu, bayangkan dari tahun 2008 kita realisasikan 2019, ini juga kita lakukan perumusan panduan mata pelajarannya luar biasa. Ini Bu Parida, saksi hidupnya. Jadi berkali-kali, berulang kali, karena kecintaan kita terhadap budaya, Om Ansori Jausal, kami ini tidak berdasarkan anggaran lagi. Sudah kerja sukarela. Beliau-beliau ini tidak saya kasihkan kamar di hotel, tapi kami numpang di aulanya sajalah. Nah, jadi semangat itu yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari DPA yang ada di Dinas Pendidikan itu nggak ada. Tapi kami lakukan bersama Bu Parida. Sebenarnya kalau saya ini hanya mengikuti semangat dari para dosen-dosen yang ada di dunia ini saja. Bapak Ibu yang berbahagia, kedudukan bahasa dan aksara Lampung merupakan lambang kebanggaan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada identitas daerah. Bahwa Lampung itu punya bahasa. Bahwa Lampung itu punya aksara. Dan tidak banyak suku bangsa yang ada di Indonesia ini yang punya aksara dan bahasa. Nah, tidak banyak. Nah, ini kewajiban kita untuk mempertahankan, mengembangkan. Kemudian ketiga, alat komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana kita di Provinsi Lampung ini menggunakan saat-saat tertentu menggunakan bahasa Lampung. Dan Pak Ansori Jausal, mohon dukungannya. Saya juga punya pemikiran bagaimana di Provinsi Lampung ini, terutama di instansi pemerintah, dari 1 minggu ada 2 hari atau 1 hari kita pergunakan bahasa Lampung. Nah ini, apa hari Jumat, apa kita wajib menggunakan bahasa Lampung. Nah ini coba seorang ahli tentunya bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah yang konkret, yang bisa dituangkan di dalam peraturan daerah atau peraturan gubernur. Nah ini tentunya sah-sah saja. Kemudian Lampung memiliki andil sebagai pendukung bahasa Indonesia. Dan juga Lampung adalah salah satu daerah yang memiliki bahasa dan aksara. Tadi sudah saya sampaikan. Masa lalu aksara Lampung digunakan menulis karya sastra, hukum adat, resep obat, mantra, dan surat. Sekarang sudah jarang kita temukan. Apalagi di WA, nggak ada lagi aksara Lampung. Karena ininya tidak ada konteksnya, tidak ada di situ. Nah, ini perlu kita pikirkan, paling tidak kita surat-suratan lah dalam bahasa Lampung. Ketujuh, masa penjajahan aksara Lampung digunakan untuk surat penugasan, surat kematian dan kelahiran, surat perkantoran, dan perangko. Ini pernah di dalam sejarah kita. Kemudian yang terakhir, sebagai aset
wisata budaya. Ini salah satu unsur menariknya, mungkin bagi peneliti, bagi teman-teman kita yang ingin tahu bagaimana budaya Lampung, bagaimana sejarah Lampung, tentunya tidak akan tertinggalkan bagaimana bahasa Lampung dan aksara Lampung ini. Kemudian perlu kita ketahui, bahasa dan aksara Lampung terancam eksistensinya lambat laun semakin terpinggirkan apabila kita tidak punya komitmen. Mulai ditinggalkan penuturannya, pengucapannya, bahasanya. Kedua, perkembangan era globalisasi yang berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat etnis Lampung dalam berbahasa. Kemudian, ketiga, tidak lagi menjadi bahasa Lampung sebagai bahasa kebanggaan. Nah, ini perlu, Bu Parida, tanamkan bahwa ketika kita menggunakan bahasa Lampung, ini harus kita banggakan. Nah, ini perlu dirumuskan di mata pelajaran nanti, mata kuliahnya, karena bahasa ini kan beberapa dialek kita. Nah, ini antar satu dialek dengan dialek yang lain, O dan E, O dan A. O dan A ini ada perbedaan. Ada perbedaan. A juga banyak juga perbedaannya. Nah, ini perlu dirumuskan bagaimana anak-anak kita situasionalnya dimanapun bisa menggunakan semuanya. Nah, ini. Dan kami berharap pada saat di perkuliahan nanti penekanan aksara Lampung ini dimaksimalkan. Karena ini susah untuk kita masyarakatkan. Lebih susah daripada bahasanya. Kalau menurut saya, nggak tahu saya, IQ saya bolak-balik. Ada yang mudah aksara, mungkin mudah bahasa. Tapi yakinlah bahwa aksara Lampung ini perlu, Bu. Kalau kita maksimalkan kepada calon-calon guru kita, dimaksimalkan kepada anak-anak yang dididik, insya Allah ini tidak akan hilang. Kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan aksara Lampung akan terus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Yang sudah kami lakukan, Kongres Bahasa Daerah Wilayah Barat tahun 2007. Pak Ansori Jausal juga salah satu penggagasnya. Kemudian kedua, pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi Lampung tahun 2018 yang memuat bahasa dan aksara Lampung sebagai salah satu objek dalam kemajuan kebudayaan Lampung. Ketiga, membentuk sekretariat pembinaan bahasa dan aksara Lampung. Ini Pemprov sudah melakukan. Kemudian penamaan jalan, nomor rumah, nama gedung. Ini sudah secara maksimal kita lakukan. Kemudian bersama-sama Universitas Lampung membentuk tim penelitian dengan judul Variasi Aksara Lampung dalam 2 naskah kuno beraksara Lampung, sebuah kajian filologi dan paleografi yang diketuai oleh Dr. Farida Aryani, ayunda saya nih. Ini gigih betul ini, setir-setir sendiri mau ke sekolah ke Bandung sana. Temu di jalan sama saya sering sekali. Om Ansori. Ya, beliau ini semangatnya luar biasa. Tapi mudah nangis dia. Kalau ngingat-ngingat budaya, ya, cinta budaya namanya. Keenam, pembuatan kamus saku digital bahasa Inggris, Indonesia dan Lampung yang dapat diunggah melalui Falastur. Sudah tersiapkan ini. 8, bahasa dan aksara Lampung telah dijadikan mata pelajaran muatan lokal wajib bagi SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini mohon dukungan kita semua dengan pembukaan prodi atau S1 ini terpenuhinya guru-guru di Lampung, guru bahasa dan aksara Lampung. Kemudian dukungan penuh terbentuknya program S1 pendidikan bahasa Lampung di Universitas Lampung. Tadi saya sampaikan, bolak-balik, subuh nggak mandi Bu Farida. Bersama kita di
Kementerian Dikti. Nunggu di ruang. Pak Ridwan sampai kesal. Saya WA terus. Dia punya yayasan ya di Natar ini. Saya bilang guyon aja. Tolong bang, penuhilah. Abang kan sering ke Natar. Nanti kalau kita cegat di bandara nggak terus ke Natar. Terus gitu terus kita WA ya. Alhamdulillah lah. Kita bersinergi, kita bersama-sama ini bisa keluar ke peraturan menteri, keputusan menteri. Keputusan menteri, karena saya belum dikirim Bu Farida. Saya kepengen sebelum hari Senin saya dikirim Bu Eka, karena saya hari Senin akan mengumpulkan semua kepala dinas kabupaten kota. Kemudian sebagai komitmen pada tahun anggaran 2021 pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama kabupaten kota se-Provinsi Lampung akan memberikan, nah ini dicatat, kalau disetujui, mudah-mudahan disetujui, memberikan beasiswa kepada 70 orang yang dimaksud. Nah, yang dimaksud Bapak Ibu itu mau terima 70. Tadi Om Ansori, saya katakan sama Pak Wadek, jangan 70 lah. Besar-besar kan, nggak ada kelas Pak, katanya. Itu, ini perlu Om Ansori turun tangan ini, bisik-bisik kan kepada siapa yang berkepentingan kan. 70 mahasiswa ini program studi pendidikan bahasa Lampung yang melalui seleksi, baik nanti terakhir seleksi mandiri, genap 70, nah kami akan bagi. Mudah-mudahan, kalau menurut saya kan 15 kita seleksi. Lainnya kalau bisa seperti FK dulu, utusan daerah. Ini mensosialisasikan utusan daerah, tapi saya rasa belum terlambat. Dari 15 hasil seleksi, nanti berada di kabupaten mana, kemudian kita arahkan. Kalau kabupaten kota yang memberikan beasiswa, berarti dia calon guru SD. Nanti kita buat ikatan kerja dengan kita. Kalau dia kabupaten provinsi yang memberi tugas itu, berarti calon guru SMA dan SMK. Kita MOU. Dengan yang bersangkutan. MOU-nya. Nah, dengan yang bersangkutan. Karena dia perlu janji. Kita biayai, tapi dengan catatan. Dia harus mengabdikan diri sebagai guru. Jadi bukan sebagai kepala sanggar. Nah, ini bolak-balik ini nanti. Tapi sebagai guru. Itu Bu Farida. Hari Senin, Pak Iqbal akan kami rapatkan. Mohon doa restu dengan seluruh kepala dinas kabupaten kota. Sementara rincian yang ada 70 orang bagi 16, saya perkirakan 3 kabupaten kota, berarti 45, sisanya 25 provinsi yang membiayai. Kalau ditambah, kita diskusikan lagi. Saya rasa tidak berat, karena kalau nggak salah, tidak sampai 4 juta ya, per semester ya. Tidak sampai 4 juta, kita beasiswanya, kemudian nanti lihat fiskal yang ada, kalau memang perlu, berasal dari siswa yang tidak mampu, kita berikan semacam pondokan, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah. Untuk daya tarik. Nah, seperti Fakultas Kedokteran, karena saya waktu itu Fakultas Kedokteran, saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Waikanan. Jadi saya mengikuti start awalnya Fakultas Kedokteran. Jadi ini rumus yang dibuat saat itu. Kalau saya tidak lupa, saya rasa insya Allah saya tidak lupa. Untuk diketahui, estimasi jumlah kebutuhan guru bahasa Lampung di Provinsi Lampung, baik SD, SMP, SMA, SMK, MA, 17.488. Nah, ini bayangkan kita membutuhkan sarjana, buka 70, berapa tahun bisa terpenuhi? Nah, itu berapa tahun terpenuhi? Maka Unila harus bekerja keras tentang ini. Jadi jangan bekerja keras terhadap surat keputusan menteri tentang pembukaan prodinya, tetapi bekerja keras bagaimana memenuhi sarana prasarananya sehingga luas, banyak mahasiswa yang bisa diterima. Itu yang perlu kita inikan. Ini perlu dukungan semua pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi kalangan budayawan, kalangan swasta lainnya. Ya siapa tahu, ada tokoh masyarakat Lampung yang memang sudah kaya raya,
mau nyumbangkan gedung, mau nyumbangkan segala macam, boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kemudian untuk diketahui, dulu Lampung pernah bekerja sama Pemprov. Dulu Kanwil namanya. Kanwil bersama Unila membuka D3, Bu Farida ya. Dan itu dikaryakan semua. Dikaryakan semua. Tetapi karena perlu sertifikasi, persyaratannya harus S1, ya harus mencari S1 yang lain. Terpaksa D3-nya tinggal. Walaupun kebijakan sekolah, karena ada mata pelajaran muatan lokal, ngajar tapi secara formalnya dia bukan guru bahasa Lampung lagi. Karena sudah beralih. Nah ini kita tidak masukkan dalam ketersediaan guru bahasa Lampung, tapi kekurangan sepenuhnya 17.000. Kalau dikurangi dengan yang lalu, 3.000 orang. Hanya 14.000, tapi tidak. Mereka tidak tercatat sebagai guru bahasa Lampung lagi. Nah ini perlu kerja keras kita semua. Jangan sampai pembukaan kita sangat minim, karena ini dibutuhkan oleh masyarakat Lampung. Selain melestarikan budaya, pembukaan prodi juga memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan begitu, sekolah nantinya memiliki guru bahasa Lampung yang berkompeten di Provinsi Lampung. Nah ini, Mak Ganta, kapan lagi? Mak Ram, siapa lagi? Jadi, diharapkan menggugah anak-anak kita supaya bangkit hati nuraninya, keinginannya untuk mencintai bahasa dan aksara Lampung, dan kita ajak untuk ikut pendidikan di Unila atau IPIP Unila ini. Akhirnya, kepada seluruh yang hadir di sini, saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Lampung yang telah memperkasai kegiatan ini dan mewujudkan pembukaan S1 Prodi Bahasa Lampung di Unila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.